Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasna dari kelas Ekos A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang kebijakan moneter, kontroversi tentang Eurosystem, terus operasi valuta asing, manajemen portofolio, dan sistem pembayaran. Yang pertama adalah kontroversi Eurosystem. Masalah kontroversi tentang Eurosystem ini berkaitan dengan tingkat dan sifat kontrol demokratis atas ECB dan keterbukaan dan akuntabilitasnya atas tindakannya. Jadi hal ini cukup sederhana. Bisa dikatakan kalau ECB itu sudah diberikan kekuatan untuk nentuin sendiri tujuan inflasinya tanpa bantuan dari pemerintah yang terpilih secara demokratis dari negara-negara yang masuk zona euro. Dan atas dasar pengungkapan itu hanya terbatas dari kebijakan moneter atau pengambilan keputusan yang mendasari. Ini bukan untuk mempertanyakan pentingnya kemerdekaan dari tekanan politik dalam pelaksanaan kebijakan setelah tujuan ditetapkan, tapi supaya adil, kritik yang mungkin dibuat terhadap ECB itu tidak boleh dibiarkan menyamarkan pencapaiannya yang diakui secara luas. Selanjutnya adalah langkah kebijakan moneter non-standar ECB. Yang pertama adalah dukungan kredit. Dukungan kredit ditingkatkan ECB adalah serangkaian tindakan tidak standar untuk mendukung pembiayaan kondisi dan aliran kredit melebihi apa yang bisa dicapai melalui penurunan suku bunga dalam ECB. Langkah ini diadopsi pada Oktober 2008 dan dilengkapi pada Mei 2009. Hal ini juga mencerminkan keuangan struktur kawasan euro itu bagaimana. Nah, langkah ini juga membantu memastikan fungsi pasar di uang itu lebih normal. Persyaratan angunan. Angunan itu kayak jaminan. Jadi daftar angunan yang memenuhi syarat yang diterima dalam operasi refinancing Eurosystem itu diperpanjang selama krisis keuangan. Dan ini memungkinkan bank untuk menggunakan yang lebih besar kisaran dari dan proporsi neraca mereka untuk memperoleh likuiditas bank sentral. Yang terakhir adalah program pembelian obligasi yang tercakup. Jadi dalam program ini, Eurosystem beli obligasi tertutup dalam mata uang euro yang diterbitkan di kawasan euro dengan nilai lebih dari 60 miliar euro. Jadi periode antara Mei 2009 dan Juni 2010, pasar obligasi tertutup itu hampir mengering dalam istilah likuiditas, penerbitan dan spread. Jadi tujuan dari program pembelian obligasi tertutup ini untuk menghidupkan kembali pasar obligasi tertutup yang merupakan pasar keuangan yang sangat penting di Eropa pada saat itu dan sampai sekarang juga, dan sumber utama pembiayaan bagi bank. Nah, ini adalah yang terbesar dan paling aktif segmen pasar pendapatan tetap bersama dengan pasar obligasi sektor publik. Yang kedua adalah program pasar sekuritas. Program pasar sekuritas ini diperkenalkan sebagai tanggapan dari ketegangan di beberapa segmen pasar keuangan, khususnya dalam euro daerah pasar obligasi negara. Krisis Yunani itu dimulai pada Mei 2010. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan kedalaman dan likuiditas di segmen pasar tersebut difungsionalkan dan mengembalikan fungsinya dan berfungsi mekanisme transmisi kebijakan moneter. Jadi di bawah SMP ini intervensi Eurosystem itu bisa dilakukan keluar di pasar sekuritas utang publik dan swasta kawasan euro. Selanjutnya adalah operasi valuta asing. Tugas dasar terpenting kedua dari ECB adalah pelaksanaan operasi valuta asing.
dan ini termasuk intervensi valuta asing dan operasi seperti penjualan pendapatan bunga mata uang asing dan yang disebut transaksi komersial. Jadi Eurosystem ini bisa memutuskan jika dan bila diperlukan untuk melakukan intervensi valuta asing, baik sendiri atau dalam kerangka intervensi yang sudah terkoordinasi yang ngelibatin bank sentral lain. Selain itu, intervensi juga bisa dilakukan secara langsung. Selanjutnya adalah manajemen portofolio. Jadi manajemen portofolio ini ECB mengelola dan bertanggung jawab atas manajemen risiko dua portofolio. Portofolio yang pertama adalah portofolio cadangan devisa yang memastikan bahwa ECB itu punya likuiditas yang cukup untuk melakukan operasi valuta asingnya. Yang kedua adalah portofolio dana sendiri yang memberi ECB pendapatan untuk membantu menutupi biaya operasinya. Selanjutnya adalah manajemen portofolio. Jadi manajemen portofolio ini ECB mengelola dan bertanggung jawab atas manajemen risiko dua portofolio. Portofolio yang pertama adalah portofolio cadangan devisa yang memastikan bahwa ECB itu punya likuiditas yang cukup untuk melakukan operasi valuta asingnya. Yang kedua adalah portofolio dana sendiri yang memberi ECB pendapatan untuk membantu menutupi biaya operasinya. Manajemen portofolio ini juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko keuangan yang timbul baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Selanjutnya adalah sistem pembayaran. Pembayaran dan sistem penyelesaian yang ini dianggap penting untuk mata uang yang sehat dan pelaksanaan kebijakan moneter, untuk menjamin berfungsinya pasar keuangan secara efektif dan untuk memastikan stabilitas sektor perbankan dan keuangan. Dalam sistem pembayaran ini, Eurosystem itu mempunyai beberapa tugas, yaitu yang pertama adalah menyediakan pembayaran dan fasilitas penyelesaian sekuritas. Artinya, Eurosystem itu menjalankan penyelesaian sistem untuk pembayaran bernilai besar dalam euro. Yang kedua adalah mengawasi pembayaran euro dan sistem penyelesaian. Jadi Eurosystem menetapkan standar untuk memastikan kesehatan dan efisiensi sistem yang menangani transaksi euro. Dia juga menilai kepatuhan berkelanjutan dari pembayaran euro dan sistem penyelesaian dengan standar ini. Yang ketiga adalah menetapkan standar untuk clearing sekuritas dan sistem penyelesaian. Yang keempat adalah memastikan kerangka peraturan dan pengawasan terintegrasi untuk sistem penyelesaian sekuritas. Contohnya itu dalam kerangka kerjasama antara sistem sentral Bank Eropa dan Komite Regulator Sekuritas Eropa. Yang terakhir adalah bertindak sebagai katalisator perubahan. Artinya, Eurosystem itu mempromosikan efisiensi dalam sistem pembayaran dan adaptasi infrastruktur dengan kebutuhan Single Euro Payment Area. Ini juga mempromosikan efisiensi pasar sekuritas dengan mendorong penghapusan hambatan menuju integrasi. Jadi konsekuensi dari Eurosystem ini dari krisis keuangan global pada tahun 2007 dan 2009 dan krisis zona euro yang dimulai pada tahun 2010. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.